Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang unsur-unsur wacana dan prinsip-prinsip wacana. Hal ini perlu disampaikan karena seringkali mahasiswa masih belum memahami benar mengenai wacana itu seperti apa, unsur-unsur yang ada, dan prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah wacana ketika akan membuat atau akan menganalisa. Seringkali mahasiswa itu belum paham. Walaupun secara mudah wacana itu bisa dipahami bahwa wacana itu adalah tuturan atau bacaan, penyampaian bahasa yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Jadi baik berupa tuturan ataupun bacaan atau tulisan, itu wacana. Namun seringkali mahasiswa itu masih merasa ambigu atau tidak jelas sebenarnya secara definitif atau secara hakikat wacana itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang unsur-unsur wacana dan prinsip-prinsip wacana yang harus mahasiswa atau orang pahami agar kita bisa membuat wacana itu seperti apa atau kita bisa menganalisa wacana itu bagaimana. Baik, marilah kita langsung saja pada pembahasan. Pertama, mengenai unsur-unsur wacana. Unsur wacana itu meliputi dua hal. Satu, unsur internal wacana. Yang kedua, unsur eksternal wacana. Baik, kita coba pahami satu persatu mengenai unsur-unsur ini. Unsur internal wacana itu bersifat substantif. Artinya yang dimaksud adalah unsur-unsur yang ada berupa kata, kalimat, atau teks, atau tuturan, atau konteks. Konteks itu bisa dipahami sebagai pendahuluan atau penutup satu tuturan yang mengawali dan yang mengiringi sebuah teks, ya, sebuah tuturan yang menjadi isinya, itu konteks. Jadi itu unsur internal wacana. Kemudian unsur eksternal wacana itu merupakan unsur luar yang membangun atau yang membingkai wacana itu. Itu bisa berupa implikatur. Implikatur adalah imbas yang bisa diambil dari sebuah tuturan atau bacaan yang terkandung di dalamnya atau tidak tersampaikan secara langsung melalui bahasa, tetapi ini kita pahami sebagai sebuah hal yang menjadi imbas dari tuturan tersebut atau dari wacana tersebut. Bisa juga berupa presuposisi. Presuposisi itu peranggapan, jadi asumsi atau anggapan yang dimiliki antara pembicara dan mitra bicara atau lawan bicara. Jadi dalam wacana itu, dalam menyampaikan wacana, antara mitra tutur dan penutur itu memiliki sama-sama anggapan umum mengenai pembahasan atau isi daripada wacana itu. Itu namanya presuposisi. Yang berikutnya adalah referensi. Referensi itu adalah bahan rujukan, sumber rujukan yang menjadi sumber atau rujukan daripada wacana. Bisa berupa buku atau teks-teks atau ujaran-ujaran yang memang ada sebelumnya yang menjadi rujukan daripada wacana yang dituliskan atau disampaikan. Kemudian inferensi. Inferensi itu kesimpulan yang diambil. Proses mengambil sebuah kesimpulan yang diambil dari sebuah wacana. Itu tidak tertuliskan. Antara inferensi dengan implikatur itu ada mirip-mirip, tidak tertuliskan. Namun bedanya kalau implikatur itu berupa tindakan, inferensi itu berupa pemahaman yang diambil, yang disimpulkan dari sebuah wacana. Dan berikutnya adalah konteks. Konteks itu sebuah adat, istiadat, budaya, atau hal-hal yang di sekitar yang menjadi unsur luar daripada wacana. Jadi sebuah wacana itu harus tidak lepas daripada konteks yang membingkainya, yang melingkupinya. Demikian unsur wacana. Berikutnya kita bahas tentang prinsip-prinsip wacana. Bahwa sebuah wacana itu harus memiliki prinsip-prinsip ini, sehingga dengan mengetahui prinsip-prinsip ini seseorang bisa menyampaikan sebuah wacana atau bisa membuat sebuah wacana baik secara lisan ataupun secara tulisan. Dan dengan prinsip ini juga orang bisa menganalisa wacana tersebut. Bahwa wacana yang baik itu harus memiliki prinsip-prinsip ini, sehingga mudah untuk dianalisa.
Yang pertama adalah tujuan. Sebuah wacana itu harus punya tujuan, sehingga dengan tujuan ini orang akan bisa membuat atau menyampaikan wacana yang ingin disampaikannya, yang ingin dituliskannya. Sehingga dengan tujuan ini akan bisa menentukan jenis wacana apa yang akan dibuat. Bisa berupa naratif, deskriptif, eksposit, dan lain-lain. Kemudian juga tujuan bisa menentukan jenis penyampaian apa yang akan disampaikan. Bisa berupa ceramah, pidato, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kohesi. Kohesi itu merupakan pertalian hubungan, keserasian hubungan antara kalimat dengan kalimat. Jadi ini ada dalam unsur linguistiknya. Kohesi ini merupakan anyaman atau keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat lain, antara satu tuturan dengan tuturan yang lain, sehingga terjalinlah sebuah wacana yang mengalir, yang enak untuk didengar atau dibaca, yang bahasanya itu mengalir ketika disampaikan. Itulah kohesi. Pengertian kohesi ini agak mirip dengan koherensi yang menjadi prinsip ketiga, yaitu sama-sama keserasian atau kesinambungan. Bedanya, kalau kohesi, keserasian atau kesinambungan yang dimaksud itu bersifat linguistik, artinya yang menjalin hubungan-hubungan antar kalimat itu, antar tuturan itu adalah unsur linguistik itu sendiri, yaitu berupa konjungsi atau frasa-frasa kata-kata yang tepat, atau modifier-modifier yang tepat, yang menjalin antar satu kalimat dengan kalimat yang lain, antara tuturan dengan tuturan yang lain. Sementara koherensi yang merupakan prinsip ketiga dari wacana itu bersifat maknawi, artinya hubungan atau kesinambungan antar ide yang satu dengan ide yang lain, sehingga makna yang ada dengan tuturan yang disampaikan itu tersambung, saling mendukung. Nah, dengan koherensi ini, makna yang terjalin atau ide yang terjalin itu masih satu, masih bersinambung. Jadi sekali lagi, prinsip ketiga koherensi ini merupakan keserasian antar tuturan yang bersifat maknawi, yang bersifat makna. Jadi berbeda dengan kohesi. Bedanya kalau kohesi itu bersifat linguistik, yang koherensi itu bersifat semantik atau bersifat maknawi. Atau bisa dikatakan kohesi itu bersifat sintaktik, sementara koherensi bersifat semantik. Yang berikutnya, prinsip keempat adalah sasaran. Bahwa sebuah wacana itu harus ada sasaran yang ingin dituju. Jadi tidak asal bicara kosong, tidak asal nulis tanpa arti, tanpa maksud yang ingin dituju. Harus ada sasarannya. Jadi mengomentari apa atau mewacanakan apa, itu harus ada sasarannya. Prinsip kelima adalah pesan atau isi. Ya, tentu saja sebuah wacana memang harus berisi. Artinya tidak mungkin disebut wacana kalau merupakan pepesan kosong, ngomong tanpa arti. Maka tentu ada permasalahan, ada pesan yang ingin disampaikan. Yang keenam, itu adalah keadaan. Yang dimaksud adalah bahwa sebuah wacana itu harus reliable, harus relied, artinya sesuai dengan keadaan. Ada pembuktiannya di dunia nyata bahwa seseorang itu menulis apa atau membicarakan apa, itu bukan merupakan hayalan yang tidak bisa dibuktikan dalam kenyataan, tetapi memang itu adalah merujuk kepada sebuah keadaan yang memang bisa dibuktikan, yang bisa kita lacak keberadaannya. Dan yang terakhir adalah interteks. Yang dimaksud interteks ini adalah bahwa sebuah wacana itu memiliki referensi. Jadi agar supaya bisa dibuktikan keilmiahannya,
atau bisa argumentatif, maka wacana itu harus merujuk kepada wacana lain, artinya harus ada sumber referensinya, bahwa ada pembandingnya, tidak ngomong yang tidak berdasar. Jadi harus ada dasar, itu yang dimaksud interteks, ada rujukan kepada wacana lain, kepada sumber bacaan lain yang ada sebelumnya. Demikian penjelasan mengenai unsur-unsur wacana dan prinsip-prinsip wacana yang harus dipahami oleh para mahasiswa khususnya, atau orang-orang yang ingin memahami wacana dan sekaligus bisa menganalisis wacana. Semoga ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.